Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Nur Melasari, NIM 19042020. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penilaian kinerja sumber daya manusia. Yang pertama, apa sih itu penilaian kinerja? Penilaian kinerja merupakan suatu sistem penilaian secara berkala terhadap kinerja pegawai yang mendukung kesuksesan organisasi atau yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya, tujuan penilaian kinerja. Yang pertama, melakukan peninjauan ulang terhadap kinerja karyawan di masa lalu. Yang kedua, mendapatkan data yang sesuai dengan fakta dan sistematis dalam menetapkan nilai suatu pekerjaan. Yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan organisasi. Yang keempat, menganalisa kemampuan karyawan secara individual. Dan yang kelima, menyusun sasaran di masa mendatang. Ruang lingkup penilaian prestasi. Yang pertama, apa yang dinilai? Yang dinilai adalah seperti kesetiaan, kejujuran, kerjasama, kepemimpinan, loyalitas, potensi akan datang, sifat dan hasil kerjanya. Yang kedua, kenapa harus ada penilaian? Karena untuk menambah tingkat kepuasan para karyawan dengan memberikan pengakuan terhadap hasil kinerja dan untuk mengukur prestasi kerja para karyawan. Selanjutnya, di mana? Di mana penilaian itu dilakukan? Yaitu di dalam pekerjaan secara formal. Di luar pekerjaan baik secara formal maupun informal. Selanjutnya, kapan penilaian itu dilakukan? Jika penilaian itu formal, penilaian dilakukan secara periodik. Dan jika penilaian itu informal, penilaian dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, siapa yang akan dinilai? Pada penilaian ini yang akan dinilai tentunya semua tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di perusahaan, yang menilai itu atasan secara langsung. Adapun metode penilaian prestasi karyawan, yaitu yang pertama, metode penilaian yang berorientasi pada masa depan, atau metode tradisional. Pada metode ini, mempunyai kelebihan dalam hal memperlakukan terhadap prestasi kerja, yaitu dapat diukur. Kelemahannya adalah bahwa prestasi kerja pada masa lalu tidak dapat diubah. Yang kedua, metode penilaian berorientasi pada masa depan, atau metode modern. Pada metode ini, merupakan perkembangan dari metode tradisional dalam menilai prestasi karyawan. Dasar penilaian. Dasar penilaian itu terdiri dari 4. Yang pertama ada prestasi kerja, yang kedua semangat kerja, yang ketiga kerja, dan yang keempat produktivitas kerja. Unsur-unsur yang dinilai. Yang pertama, kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, prakarsa, kecakapan, dan tanggung jawab. Adapun elemen utama dalam sistem penilaian kinerja yaitu pertama, performance standar. 4 hal yang harus diperhatikan dalam menyusun standar penilaian kinerja yang baik dan benar, yaitu validity, agreement, realist, dan objectivity. Yang kedua ada kriteria manajemen kinerja. Kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu kegunaan fungsional, keabsahan, empiris, sensitivitas, pengembangan sistematis, dan kelayakan hukum. Kemudian yang ketiga, yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini juga berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan kinerja yang sebenarnya yang terjadi. Atau juga pengukuran kinerja ini dapat bersifat seperti subjektif dan objektif. Yang keempat ada analisa data pengukuran. Setelah menetapkan standar pengukuran, kemudian mulailah dikumpulkan data-data yang diperlukan. Data-data itu dikumpulkan dengan melakukan wawancara, survei langsung, atau meneliti catatan pekerjaan dan lainnya. Yang kelima, bias dan tantangan dalam penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini harus bebas dari diskriminasi. Selanjutnya, proses penilaian kinerja sumber daya manusia. Menurut Mondi dan Nu, ada 5 langkah dalam proses penilaian kinerja ini,
Yang pertama ada kriteria, yaitu ciri-ciri karyawan tertentu seperti sikap, penampilan, dan inisiatif merupakan dasar untuk evaluasi. Yang kedua ada perilaku. Ketika hasil dari tugas individu sulit untuk ditentukan, organisasi dapat mengevaluasi perilaku sosial yang terkait dengan tugas dan kompetensi. Yang ketiga, kompetensi. Kompetensi ini terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sifat, dan perilaku, serta berhubungan dengan keterampilan interpersonal dan berorientasi bisnis. Sekianlah presentasi saya pada video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun penjelasan mengenai materi ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.